Atas desakan pemerintah kolonial Belanda, pernikahanku dengan perempuan berkebangsaan Belanda Prancis, Maria Duchâteau, pada 10 April 1932 dibatalkan oleh para ulama Muslim Kota Medan, sekaligus melabelkan fatwa haram bagi pernikahan kami. Bagai kapal karam yang dilamun ombak, aku menerima keputusan ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Maria dipulangkan ke Belanda, sementara aku melanjutkan kembali hidup. Sampai akhirnya aku dibuang ke Bovendigul bersama Bung Hatta, lalu dipindahkan ke pulau terpencil di Maluku Tengah, Banda Nera. Disinilah mulai kurajut hidup dalam kesepian menggunung, sambil menyusun perjuangan untuk bisa bersatu kembali dengan kekasihku. Saban bulan kukirim surat kepada Maria lewat kapal laut, dan menunggu balasannya dengan kesetiaan yang terbungkus oleh rasa kecewa pada bangsaku. Di dermaga Laut Banda. 6 tahun lamanya aku menunggu, tapi Maria tak pernah bisa datang. Hingga akhirnya aku dan Bung Hatta dipulangkan kembali ke Tanah Jawa pada awal tahun 1942. Bung, hari ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan kami yang ke-92. Aku mengenangkan kembali betapa kejamnya politik identitas yang mengatasnamakan agama, ras, dan golongan. Politik yang telah membunuh rasa kemanusiaan hanya lantaran kepentingan sekelompok orang. Aku tahu, Bung juga kini tengah berjuang keras melawan serbuan para elit politik dari berbagai arah, termasuk juga mereka yang kerap berlindung di balik politik identitas. Mereka bermanuver untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan, serta sentimen massa yang berujung pada niat pemaksulan Bung sebagai pemimpin. Aku paham, Bung. Skenario ini sudah tersusun rapi yang melibatkan banyak elemen elit politik dan masyarakat. Sebuah pola lama yang sebenarnya tak jauh beda dengan kegaduhan di masa kolonial dulu. Satu hal ini sangat menyedihkan. Jurnalisme yang harusnya bergerak sebagai garda terdepan untuk kebaikan masyarakat banyak, minggu ini telah tampil sebagai bagian yang menyuarakan politik bertabur kebencian dengan menuliskan, "Kami, dinasti Jokowi, mengucapkan selamat Idul Fitri." Sebut saja namanya, majalah Tempo. Siapa mereka hingga berhak mengklaim diri sebagai hakim untuk menghukum orang lain? Aku tersenyum getir. Sebuah narasi jahat dan sungguh di luar nalar terbit di saat saudara Muslim merayakan hari kemenangan Fitri. Bagaimana bisa kritik atau sindiran mendompleng pada sebuah momen keagamaan? Aku malu mendengarnya, karena lagi-lagi ini mengingatkanku pada bulan-bulan penuh kesesakan saat aku diframing sebagai orang jahat dan perusak bangsa lantaran menikahi perempuan yang tidak seagama dan sebangsa denganku. Sekedar mengingatkan, jauh sebelum mereka lahir ataupun belajar membaca dan menulis, aku bersama Bung Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, dan ribuan pejuang kemerdekaan lainnya telah menuliskan segala tuntutan kemerdekaan kepada pemerintah kolonial Belanda. Namun, kami masih memakai adab, norma, dan narasi yang bermoral. Karena kami sadar benar, pada hakikatnya kaum kolonial pun adalah manusia yang sama seperti kami. Yang membedakan adalah arah dan tujuan perjuangan. Aku telah menulis dan mempublikasikan tulisanku untuk menyuarakan kemerdekaan sejak duduk di bangku AMS Bandung di usia belasan tahun. Di tanah Banda ini, aku pun mengajari anak-anak tentang semangat kebangsaan lewat cerita kepahlawanan tanah air, tanpa sedikit pun terbersit untuk menjejali pikiran mereka dengan sikap kebencian. Karena bagiku, cara elegan untuk keluar dari belenggu penjajahan adalah melangkah maju dan sejajar dengan bangsa Barat. Kritik ataupun opini adalah sesuatu yang lumrah dalam dinamika politik dan demokrasi. Namun jika jurnalisme sudah sesat arah menjadi siar politik yang tak beradab dan beretika, aku, Sultan Syahrir, menyatakan perangku terhadap segala narasi negatif yang memakai sentimen agama hanya untuk mencari sensasi dan penghakiman sepihak.
10 tahun pengabdian Bung menjaga dan memimpin negeri ini bukanlah waktu yang singkat. Memang tidak sempurna, masih banyak catatan untuk perbaikan. Tapi setidaknya, Bung telah memberikan dedikasi terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Aku yakin sekali, pastinya Bung tidak sedangkal yang orang tudingkan dengan mengorbankan tahun-tahun yang telah lewat hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan atas nama dinasti politik. Bung memiliki agenda besar yang mungkin abai dicermati sebagian kalangan yang sudah dirasuki rasa benci dan permusuhan, yakni mempertahankan bangsa besar ini agar tak jatuh ke tangan pemuja politik identitas dengan segala antek-anteknya. Semua orang bisa menjadi politikus, tapi tidak semua memiliki sifat kesatria, karena seorang negarawan sejati tidak lahir dari ambisi sesaat untuk kepentingan pribadi dan golongan semata. Aku ingat sekali apa yang pernah dituturkan guru kami, Dr. Cipto Mangunkusumo, bahwa sejatinya bangsa-bangsa sekarang berdiri atas dasar satu imajinasi, satu gagasan besar, yakni negara bangsa, bukan bangsa yang terkotak-kotakan oleh satu paham. Kemerdekaan harus ditujukan kepada bangsa, bukan pada agama. Jangan pernah letih berjuang, Bung Jokowi. Pergilah kemana hati nurani dan kebenaran membawa. Karena aku dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang pernah hadir menuliskan sejarah negeri ini sangat berkeyakinan bangsa besar kita akan terus melahirkan generasi muda yang cerdas, waras, dan selalu berpikir positif untuk mengawal kebaikan bagi negerinya. Sekalipun jalan itu terjal dan berliku.